Kisah Para Rasul 10 nomor 6. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Coba, malaikat dipanggil Tuhan kan? Lalu kemudian Kejadian 31 nomor 11. Malaikat berkata kepadaku, jawabku kepada malaikat tersebut, ya Tuhanku. Sama kan? Begitu juga Kejadian 22 nomor 11. Malaikat berfirman kepadanya, lalu dia menjawab, ya Tuhanku. Jadi yang datang kemudian mengajarkan dirinya, mengajarkan firman Tuhan kepada oknum yang didatangi, selalu mengaku Allah, selalu mengaku Tuhan. Itu artinya Yesus klarifikasi, bukankah setiap oknum yang diutus untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah? Malaikat datang kepada Abraham dipanggil Tuhan. Malaikat datang kemudian kepada Yesus dipanggil Tuhan. Yesus kemudian datang mengajarkan firman Tuhan dipanggil Tuhan. Mari kita lihat apa yang tertuang di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka. Jadi siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia kepenuhan roh Allah, maka dia mengaku Allah. Malaikat datang mengaku Allah, Yesus datang mengaku Allah, Musa datang mengaku Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Padahal yang berkata di situ adalah Nabi Musa. Kenapa demikian? Karena dia sedang mengucapkan firman Allah. Itu tidak bisa dipungkiri, Bung. Itu fakta. Silakan. Oke. Jadi gini, mengenai apa? Noah, lu lemes banget sih suara lu. Masa sih iya bang? Iya, kecil. Bentar ya. Betulin dulu, saya respon dulu yang baru naik ya. Siapa nih? Soundship, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Zuma dan ustadz-ustadz yang lain dan juga Ustadz Handi dan yang lainnya yang tak tersebut satu-satunya. Terima kasih atas pencerahannya dari Bang Zuma. Diizinkan saya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, menyimak bahwa tadi Gurundaku menyampaikan bahwa Paulus bertaubat di depan penatua apa orang tua gitu maksudnya. Lalu Paulus itu kan sudah bertaubat, tapi ajarannya masih diikuti oleh Kristen sampai sekarang. Pertanyaannya, apakah pertaubatannya Paulus itu diterima atau taubat apa gitu, Gurundaku? Ini saya aja yang jawab ini bang. Iya. Jadi gini. Jadi saya aja yang jawab ini bang. Jadi begini Bang Esron, Silakan. Bang Esronku yang terkasih. Jadi begini, benar Paulus itu bertobat, tapi kita lihat dulu bertobatnya secara apa. Saya jujur ya, saya Kristen. Saya mengimani apa yang ada di Alkitab saya, tetapi saya juga mengkaji. Bukan mengkaji berarti saya pandai-pandaian, enggak, tapi saya berpikir juga dengan akal saya sendiri, kira-kira mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena dalam kitab itu bukan hanya firman Tuhan saja, tetapi segala ujian, cobaan, serta ketetapan-ketetapan Tuhan ada di dalamnya. Jadi kenapa Kristen masih mempercayai atau mengikuti ajaran-ajaran Kristen saat ini yang sudah banyak disiarkan oleh Paulus? Jadi begini Bang Esron, sebelum Paulus bertobat, Paulus itu tidak mengakui bahwa Yesus ini adalah seorang Mesias. Tetapi ketika bertobat, dia malah mengakui Yesus ini sebagai Tuhan. Jadi menurut saya pribadi ya, ini salah gitu. Karena di nubuatan-nubuatan sebelumnya yang ada di perjanjian lama, seperti di Yesaya 53 dan di
kitab-kitab lainnya di Perjanjian Lama itu tidak ada mengatakan bahwasanya akan datang seorang Tuhan begitu. Yang ada datang seorang Mesias atau seorang penyelamat begitu, Bang. Jadi gitu aja penjelasan singkat dari saya. Oke. Oke, terima kasih. Gini, saya ini ya, Saudara Noah, maksud daripada saudara, Ini banyak, Pak. suara saya nggak dengar ya. Bentar, saya mau Suara saya memastikan gimana? Bang Noah ini percaya kepada Paulus atau tidak. Sama. Noah, lu ditanya, lu percaya Paulus atau tidak? Siapa ini yang nanya ini? Bro admin yang nanya. Oh, saya tidak percaya, Bang. Oh, Noah nggak percaya Paulus, bro admin. Tidak percaya Paulus. Karena gini, begini, Bang. Oke, saya langsung satu pertanyaan aja. Kamu bilang karena Paulus mengajarkan Yesus Tuhan, ya? Ya, Di ayat mana? Coba sebutkan ayat mana. di Kisah Para Rasul itu ada, Bang. Nanti Abang bisa Roma baca 14:9 sendiri. juga. Saya malas korek-korek Alkitab gitu. Udah saya bantuin Roma 10 nomor 9, Di Roma. Roma 14 nomor Di 9. Roma, ya. Gini, Di Roma. mengatakan Yesus sebagai Theos itu di mana? Ya itu kan ada, kan Abang bisa baca sendiri dia. Di mana? Ayat berapa coba? Surat Paulus ya. Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 14. Surat Paulus, Bang. Sebentar. Kisah 2 Surat Paulus. Ya, surat Paulus dengan tegas mengatakan Yesus Theos. Roma 14:9. Roma 14:9, bro admin. Bro admin, Roma 14:9. di situ apa bunyinya? Theos atau Kurios? Kalau Indonesianya mati menjadi Tuhan. Aku nggak tanya soal Indonesianya. Original teksnya itu kurios. Ya, aku mau tanya, mengatakan dengan jelas ya. Paulus mengatakan dengan jelas. Yesus dikatakan Theos. Kan tadi pernyataan Bang Noah mengatakan tidak percaya Paulus karena Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Ya. Kata Tuhan itu kan dalam bahasa Indonesia memang rujukannya adalah kata kurios. Sementara ada satu lagi kata juga yang diterjemahkan menjadi Allah dan Tuhan, itu Theos. Nah, yang saya maksud ini tentang Theos ini, di mana dikatakan bahwa secara eksplisit dengan jelas Paulus menyebut Yesus Theos gitu. Gini aja, Bang, simple jawaban saya, Bang, ya. Saya bukan mau menghancurkan iman Abang atau mau menghancurkan iman Kristen yang lainnya. Tetapi ketika Anda tidak meyakini tulisan yang ada di terjemahan yang kita pakai saat ini, berarti Abang tidak usah pakai Alkitab yang saat ini. Abang pakai aja yang berbahasa Yunani. Begitu maksud saya, Bang. Loh, yang Kolose. saya ini percaya dengan Kolose, Bang. Kolose berapa banyak, Pak? Kolose berapa, Bang? 29. Kolose 2 nomor 9. Itu lebih parah lagi malah. Kolose 2:9. Iya. Bahkan kulupnya Yesus pun Theos. Dari dulu masa nggak paham, saudara? Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Theotes ini Theos, Bang. Kepenuhan keteosan. Apa? Theotes ini berarti Theos atau gimana? Iya, Theos itu kan Tuhan. Atau dikatakan keilahian. Theos kan yang Anda cari, Bung? Iya, Ketemu, Theotes kan? sama dengan Theos. Iya, Theotes itu keilahian. Theos Tuhan, Theotes keteotesan atau ketuhanan. Sama seperti di dalam Filipi 2 nomor 6. Di situ juga Theos. Sapandir. Iya bisa. Diulang-ulang malah di situ. Filipi 2 nomor 6, Theos menjadi manusia, Theos mati di atas tiang salib dan seterusnya. Diulang
Ulang-ulang di situ. Paulus tidak main-main. Paulus ini tidak main-main. Makanya tadi dia mengajak kemudian untuk meninggalkan asas lama terkait Kristus. Asas barunya Kristus itu adalah Theos itu sendiri. Di sini kan di ayat sebelumnya dikatakan sini hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya, tadi yang saya mau tanyakan ini, keteosan dengan teos ini sama? Atau di sini kan sama, Pak. Kalau teotos berbicara dan teos sama. keteosan itu, Ya sudah. Theos itu kan berasal dari kata Theo. Theo ini ketika kemudian dikatakan Theotes itu sama halnya kealahan. Theos kan artinya kalau dalam lai itu diterjemahkan menjadi Allah. Iya betul. Teos Allah betul. Sedangkan iya betul itu. Nah, sekarang kalau dikatakan Theotes itu berarti wujud Allah atau lembaga Allah atau keilahian. Nah, ini bahayanya, sebab di dalam Yesuslah berdiam secara biologis, somatiko, tubuh manusia, seluruh kepenuhan keteosan. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi di dalam Filipi 2 nomor 6, yang menjadi daging di sini adalah Theos. Cek. Yang menjadi daging adalah Theos. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos yang harus dipertahankan. Jadi Theos tidak mempertahankan kemudian dirinya sebagai Theos. Di data nomor 7-nya jelas dikatakan melainkan si Theos mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, antropos. Jadi Theos mengosongkan dirinya, lalu Theos ini mengambil rupa manusia, mengambil rupa hamba, lalu menjadi sama dengan antropos, manusia. Gimana ceritanya tuh? Tuhan Theos berubah menjadi manusia. Kira-kira bisa nggak diterima ini oleh para nabi nih, ajaran kayak gini? Theos, Tuhan pencipta langit dan bumi, berubah kemudian menjadi daging manusia. Dan kalau Anda baca data nomor 8-nya, situ semakin mengerikan. Theos setelah menjadi manusia dikatakan bahwa dia taat sampai mati. Dia taat, merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ini mengerikan sekali. Di situ dikatakan Thanatos. Thanatos itu artinya maut, mati. Jadi Theos setelah menjadi manusia, mati dia di atas tiang salib. Sangat berbahaya. Makanya Islam datang kemudian meluruskan ajaran para nabi yang dibengkokkan. Tapi memang ada hal yang menarik, Bung. Bukan saya mengajarin. Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 4, maka sekarang ini wahai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu, yang dilakukan, dan lakukanlah semua itu supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan Elohim kepadamu dan nenek moyangmu. Janganlah kau menambahi apa yang kupirmankan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Jangan kau tambahi dan janganlah kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Elohim yang kusampaikan kepadamu. Makanya kenapa orang Yahudi tidak menjadi Kristen? Karena Kristen adalah yang dinubuatkan juga di dalam 2 Petrus 2. Orang-orang Kristen ini, apologet Kristen, selalu menuduh kami umat Islam bahwa yang dituliskan di dalam 2 Petrus 2 ini adalah
Untuk Islam tidak. Coba kita lihat. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Kalau berbicara mengenai umat Elohim berarti kan umat Israel. Demikian pula di antara kamu, Bani Israel, akan ada guru-guru palsu. Mereka mengajarkan, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, siapa yang mengajarkan pengajaran? Umat Islam tidak mungkin memasukkan pengajaran ke sana, tidak mungkin. Ini dalil. Memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi penguasa yang menebus mereka ini adalah Elohim yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan pada diri mereka. Coba, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh nafsu, dan mereka jalan kebenaran akan dihujat. Coba lihat, siapa yang menghujat Taurat? Siapa yang menghujat jalan kebenaran? Siapa yang mengganti dan menambah-nambahkan hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel? Kalau di Islam tidak ditambahkan, karena mereka sudah mencampur adukan kemudian firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan, maka Islam datang mengajak mereka menanggalkan itu semua dan masuk kepada hukum baru yang diajarkan kemudian Al-Quranul Karim. Karena kenapa? Apa yang diajarkan Musa sudah hancur lebur. Apa yang diajarkan para nabi, mereka sudah hancur lebur. Tak ada lagi yang bisa jadikan sebagai pegangan. Maka Allah mendatangkan hukum, di mana hukum ini diperuntukkan kepada mereka juga. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasul, setelah datang kepada kalian rasul kan. Nah, ini yang perlu dipahami dengan baik, saudara-saudara. Jadi Paulus ini mengajarkan bahwa pencipta kita, Tuhan kita yang satu itu turun menjadi 100% daging. Dengan demikian kulubnya, zakarnya, anusnya Yesus adalah kepenuhan keilahian. Ngeri sekali, ngeri. Demikian. Sebelum saya istirahat, gini saya mau berbicara sedikit sama Bro Admin ini. Gini ya Bang Bro Admin, maaf sebelumnya saya bukan mau menggoyahkan iman kekristenan Anda, tetapi jujur saja saya pribadi, saya sebagai Kristen, saya berpegang teguh itu di hukum Taurat Bang. Kenapa? Karena tidak ada Allah lain selain aku. Itu aja yang saya pegang teguh, yang paling utama ya. Bukan berarti ya surat-surat Paulus itu tidak benar. Ada juga kok hal yang benar yang disampaikan Paulus, dan ada juga hal yang tidak benar, kan gitu. Jadi ini semua ujian iman untuk kita umat manusia, umat beragama ya. Kalau orang menganggap itu benar, ya silakan diimani. Menganggap tidak benar, ya tidak usah diimani. Begitu aja Bang. Jadi abang jangan berpikir saya ini provokator atau mau merusak keimanan Kristen atau mau mengganggu keimanan. Enggak, bukan begitu maksud saya Bang. Karena ini iman saya gitu. Saya mengutarakan ini supaya abang juga dapat mengerti apa yang saya rasakan gitu. Jadi abang jangan menjudge saya bahwa saya ini tidak percaya Paulus, Anda berdosa gitu, enggak gitu. Karena dari segi yang nyata pun Bang, sekarang lah ya, Katolik itu kekristenan yang pertama loh Bang. Kekristenan yang paling awal adanya Kristen itu Katolik. Begitulah saya katakan ya. Abang tahu kan surat pengampunan dosa di dalam Katolik, itu yang memunculkan adanya Kristen Protestan. Itu pencetus Kristen Protestan itu salah satunya itulah John Luther. Nah, abang bisa baca-baca juga kalau misalnya abang nggak tahu gitu. Kalau misalnya udah tahu, bagi-bagi ilmu abang sama saya gitu Bang. Oke, makasih Bang ya. Ya, cek. Noah, yang bikin keberatan Bro Admin itu, untuk yang Anda itu Kristen, Islam, tapi nggak percaya Paulus. untuk Itu yang masalah tuh. lensanya Muslim sudah live lagi. Bukan masalah percaya atau enggaknya Bang. Lanjut, bisa langsung Itu masuk kan ke sana, ujian ya. Bang gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi kalau isinya firman semua, perkataan Tuhan semua, ya udah nggak ada yang perlu dipertanyakan.
nggak ada yang perlu diperdebatkan kan gitu, tinggal mengikuti aja. Di sini kan ada kontradiksi antara perjanjian lama, perjanjian baru, antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu. Itu kan ada kontradiksi, ada yang kurang sinkron di antara ayat-ayat tersebut. Ada pernyataan yang begini dan begitu. Jadi itu sekarang tergantung kita manusianya berpikir dengan logis. Kira-kira ini benar nggak surat yang dibawa oleh si ini gitu. Kira-kira penyampaian ini benar nggak, sesuai nggak dengan perjanjian lama. Itu harus kita sinkronkan juga bang. Nggak bisa semata-mata ada perjanjian Tuhan dengan ini, nggak bisa gitu. Kita harus mensinkronkan dari awal. Karena udah saya katakan berulang kali di Komal ini, saya adalah hukum Tuhan itu, ketetapan Tuhan itu ya tidak bisa diganggu gugat. Kalau dia bilang A ya itu A, bilang B ya itu B, begitu bang. Jadi begitu juga sama halnya dengan Nabi. Kenapa Nabi Abraham itu sangat dipuji dan sangat disenangi oleh Tuhan? Karena dia menjadi orang benar itu karena imannya. Kenapa saya bisa katakan begitu? Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anak sulungnya, disembelih nih. Tapi apakah dia tanya, kenapa Tuhan kok saya harus sembelih anak saya? Enggak, dia langsung kan mau nyembelih anaknya. Itulah contoh ketaatannya. Jadi saya juga taat dengan ajaran Taurat bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, selain Allah, kan gitu. Oke. Jadi menurut Anda surat Paulus ini bukan firman Tuhan, jadi Anda nggak percaya gitu? Ada memang di situ firman Tuhan kan bang, karena ada juga sebagian di situ perkataan Yesus yang disisipkan di pemberitaan Paulus itu kan berarti kan firman Tuhan. Tetapi semuanya kan harus disinkronkan juga dengan di surat-surat yang lainnya, begitu bang. Makanya iman kita diuji gitu, iman kita diuji. Kalau kita meyakini semuanya, ya udahlah, nggak tahu gimana kan gitu. Ini silakan Bro Admin sebelum ke Bang Yoma. Ini Kristen aneh ini nggak percaya tuh surat Paulus. Iya. Kalau Pak Noah bilang itu dalam ruang iman Pak Noah sendiri, ya jangan sebut Kristen. Apalagi menyebut Katolik, universal. Kalau sebut Katolik kita sudah apa sih namanya? Kalau bahasa Indonesia mungkin istilah yang lebih mudah dipahami, ada lembaganya. Nggak bisa kita asal ngomong kita punya iman Katolik tapi saya punya iman pandangan sendiri, nggak bisa seperti itu. Apalagi tadi jenengan menyebut Katolik dan misalnya mohon maaf ya soal sejarah indulgensi atau apa sih ya itulah soal rapot merah memang tidak. Saya bukan menyerang Katoliknya gitu bang, tapi abang sendiri Kristen apa? Saya Katolik, bahkan jenengan menyebut tentang peristiwa itu bukan kata Martin Luther saja percaya dengan surat-surat Paulus. Itulah tadi bang, makanya ada muncul reformasi Kristen Protestan itu kan karena adanya sekarang Protestan percaya nggak dengan surat gitu, Paulus dari Katolik sendiri gitu. Bukan, Protestan percaya nggak dengan surat-surat Paulus? Gimana bang? Protestan sendiri percaya nggak dengan surat-surat Paulus? Tidak sepenuhnya bang. Protestan mana ya, yang tidak sepenuhnya? Tidak sepenuhnya, karena memang ya tidak sepenuhnya gitu. Ya oke lah. Soalnya saya baru tahu ada Kristen yang tidak percaya dengan surat-surat Paulus. Ya mohon maaf nih. Mohon maaf sekali, beneran. Iya. Saya baru tahu, bahkan jenengan mengatakan di bawah hukum Taurat. Ya karena gini bang, kalau misalnya percaya itu tidak akan ada denom-denom lain bang. Katolik ya tetap Katolik. Misal karena Kristen pertama itu Katolik kan, itu tidak akan ada denom-denom lain. Percaya bang di situ? Bukan itu, denom itu perkembangan. Ya, denom itu terjadi kan nggak karena bisa seperti itu bang. Apalagi denom itu di bawah hukum Taurat, di bawah Taurat yang mana? Denom itu kan ada yang bawa bang. Kan gitu, denom ada yang bawa. Oke, ngomong dulu silakan. Gini loh aja, intinya gini loh. Noah, apa yang paling mendasar kamu nggak percaya Paulus? Ya ketika Paulus mengatakan ya tadi awalnya Paulus ini menduakan Yesus ya, dia tidak percaya bahwasanya Yesus itu utusan, sang juru selamat yang diutus oleh
Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Tapi tiba-tiba bertobat. Bertobat dan mengatakan, menyiarkan bahwasanya Yesus ini adalah Tuhan. Itu kan udah jauh itunya. Tapi kalau dia bertobat, dia mengatakan, oh iya, Yesus ini sang Mesias, itu oke. Itu tidak Kayak gitu, Bro Admin. Ya makanya tadi Menurut Noah, Paulus nggak konsisten. Tadinya Saulus percaya Yesus utusan Tuhan. Setelah dia bertobat, Yesus Tuhan. Itu, silakan. nggak konsisten karena dulunya jahat kemudian bertobat menjadi baik, begitu ya. Ya sudah sih, kalau memang bukan begitu ya. Sedangkan Yesus sendiri dia mengaku dia adalah utusan. Jadi gimana yang gitu? makanya oke sebentar, makanya aku tanya ya, makanya aku tanya di mana secara eksplisit Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah Theos. Yang tadi Bang Suma sampaikan, kepenuhan kealahan, itu maksudnya Yesus itu ilahi, memiliki sifat kealahan, bukan secara eksplisit menyebutkan dia Theos atau Bapa. Maksud saya di situ. Soalnya jangan sampai jenengan terjebak dengan kata bahasa Indonesia. Berarti kalau nggak percaya Yesus Tuhan, jenengan nggak percaya 1 Korintus 8:6 dong, yang mengatakan bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, sumber segala sesuatu, ya kan? Sudahlah Noah, kau Yesus Kristus. Gilanya aku tengok Noah. Bikin ribut aja kau. Gara-gara apa juga nggak percaya kau sama si itu. Sekarang ginilah ya abangku kasihan naulilah lagu. Beginilah abangku. Aku bilang sama kalian, Tapi Noah benar bukan Muslim kan ya? Aku bukan mau menggoyahkan iman kalian ya. Bukan gitu Noah. Itu kan? terserah kalian mau gimana. Buat alasan, kau nggak jelas alasanmu juga. Kau sokono dole, pergi sudah. Kau irum ni hala Islam sokono neng, sokono ma posisinya. Hala kau berdua agama Kristen. Bahasa Indonesia aku Lain sokono ni, semakin maki hala gitu hitan no kan. Bang, bahasa Indonesia bang, biar Kalau aku cakap apa? bolo dang sesuai orang nilai orang sokono ni. Begeleko. Adong do lapatan non sude Bahasa Indonesia adong do tiki. Nah, jadi unang pola lai on Holland don Holland di angan-angan jo. Imang itu silai. Boto lekku. Ali posisi na lekku. Halakon ni ihu jator sa gamata. Bolo pedang lumoro nila itang situju lai adong nasi percaya lai. Unang ido lai ium songono apalagi ditonton ribon jolma. Sedang kita merbadai apalagi halaki itu hita ido masuk tu lekku. Ima nasi botolai asalas rohana leku. Nang hado otak. Aku nanti minta tolong sama Banyuma tolong nanti terjemahkan ya. Iya, sebentar. Iya, Habis ini nanti. biarkan Iya. dulu cakap. Iya. Tolong terjemahkan nanti, silakan. Kalau memang gitu ya tujuan lah ya oke lah gas lah Le. Yang penting maksudku unang sampai hita paililah diri sendiri. Oh, daong leku pasraham dah. Oke gas molekku gas. Enggak. Tolong diterjemahkan. Ini saya terjemahkan Bang Handi, boleh ya? Iya, boleh. Ini saudara Lamhot mau pinjam motor sama saudara Noah. Tapi kemudian saudara Noah lagi di pinggir laut, tidak bawa motor. Sementara Lamhot ini mau pergi tempat pasar malam. Nah, saudara Noah kasih saran kepada dia untuk pasang knalpot saja di betisnya. Jadi dia tinggal gas saja katanya. Tadi dibilang gas saja gas katanya. Itu Bang Handi. Bukannya motornya Noah udah ditarik debt collector? Itu dia makanya saudara Lamho ini disuruh pasang knalpot motor di betisnya supaya bisa melaju cepat. Gas saja katanya gitu Bang Handi. Gimana? Lailaho. Bahas bisnis mereka tadi barusan. Oh, pantesan akur-akur aja tadi. Betul. Gitu. Lamho, benar itu? Iya Andi. Iya benar. Ini
Andisan. Oh Andis, kita betul kata si Juma ini tadi. Kita bahas motor pas di pasar malam, terus kita bahasnya nanti keluarnya kasihlah si Juma ini 2.000, kasihan dia udah jadi parkir.